kami rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai kami ibadah kami. Pimpin setiap kami Tuhan, lawat setiap kami. Kiranya kami dapat menemui Engkau di dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya.
kembali bertemu dengan kita di hari Minggu yang berbahagia ini. Baik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa untuk bersama-sama memohon hikmat dan pengertian dari Tuhan. Mari kita bersatu hati. Bapa yang baik yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di siang hari ini masih diberi kesempatan bersama dengan hamba-hambamu yang ada dimanapun berada untuk kembali bersimpuh di bawah telapak kaki Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman berbicara pada kami Tuhan. Kami siap untuk menerima segala firman yang akan disampaikan oleh hamba. Bapa, pakai hamba yang tidak ada apa-apanya ini tidak lebih sekedar alatmu untuk menyampaikan kebenaran firman. Kuasai tubuh jiwa roh dan lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan bukan berasal dari hamba, melainkan dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari, sudah 187 hari kita lewati di tahun 2020 ini. Dengan kata lain, sudah separuh dari tahun 2020 kita alami. Namun apa yang terjadi di antara kita? Seringkali tanpa kita sadari, atau kalau kita mau jujur, sudah berapa banyak kita ditekan, diintimidasi, bahkan dihimpit dengan kekhawatiran dalam hidup keseharian kita. Khawatir akan apa yang kita dapatkan untuk hari esok. Khawatir akan masa depan kita. Khawatir akan anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita. Atau khawatir akan utang yang telah ada pada kita. Masih banyak khawatir-khawatir yang lain. Mungkin ada yang khawatir akan penyakit yang deritanya, atau akan masalah dan persoalan yang sedang memimpin hidupnya. Tetapi sadarkah kita bahwa sesungguhnya masih ada 1001 kekhawatiran yang belum kita temukan jawabannya? Lalu kapan hidup kita ini akan tenang? Di mana dan kepada siapa kita bisa mendapatkannya ketenangan itu? Jangan pernah bermimpi hidup bahagia kalau untuk ketenangan saja masih jauh dari kita. Mengapa? Mungkin kita bertanya, semua itu menghantui hidup kita sehari-hari. Jawabannya sangat sederhana. Karena kita sendiri yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kekhawatiran itu masuk, berdiam dalam diri kita, dan kita izinkan kekhawatiran itu untuk mengintimidasi hidup kita. Sehingga dengan kata lain, tidak ada lagi ruang sedikit pun bagi Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Yang ada dalam hati kita hanyalah khawatir dan khawatir. Tanpa kita tahu apa sesungguhnya khawatir itu sendiri. Dan apakah dengan kita khawatir akan menyelesaikan setiap masalah dan persoalan kita? Jawabannya sudah pasti tidak. Seperti sini tadi saya katakan, mengapa kita sampai khawatir dan diintimidasi oleh kekhawatiran itu? Karena kita sendiri yang telah membuka peluang, membuka hati kita selebar-lebarnya untuk khawatir itu masuk dan berdiam diri di dalam hidup kita. Perlu apa kita setiap hari baca firman, setiap hari kita berdoa, namun tidak satu pun firman Tuhan itu diam di dalam diri kita, melainkan kekhawatiran itulah yang senantiasa ada di dalam hidup kita. Pernahkah kita berpikir bahwa kekhawatiran tidak akan pernah mengubah keadaan? Matius 6 ayat 27, firman Tuhan mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini firman Tuhan yang sangat luar biasa.
Tuhan telah mengingatkan kepada kita bahwa khawatir itu adalah sia-sia di dalam hidup kita. Namun berapa banyak di antara kita tetap memelihara, menyimpannya, bahkan diizinkan berdiam dalam diri kita. Sehingga setiap saat, setiap detik, yang ada hanyalah khawatir dan khawatir dan khawatir. Dan tanpa kita sadari bahwa kekhawatiran itu akan menggerogoti sedikit demi sedikit kesehatan kita. Dan akhirnya sudah bisa ditebak akhir dari segalanya. Karenanya, marilah kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar belajar, bukan sekedar membaca, bukan pula sekedar merenungkannya. Namun marilah kita minta kekuatan daripada Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberi kesempatan dan kemampuan kepada kita untuk melakukannya dalam hidup keseharian kita. Seringkali kita bertanya dalam doa-doa kita kepada Tuhan, seperti apa yang terdapat di dalam Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Raja Daud sebagai pemazmur. Karena dia gelisah, dia merasa tidak ada jalan keluar, dia melihat jalan buntu di dalam hidupnya. Maka ia bertanya, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan pertanyaan yang sama serta doa yang sama pula yang sering kita naikkan ke hadapan Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Dan bersedih hati sepanjang hari, di mana kekhawatiran itu hinggap di dalam hidup kita, maka kesedihanlah yang ada dalam diri kita. Dan kesedihan itu akan membuat kita termenung, meneteskan air mata, tidak mau makan, tidak bisa tidur. Yang terbayang hanyalah takut, takut, takut dan gentar. Padahal Tuhan tidak pernah sekali-kali mengajarkan kita untuk takut dan gentar menghadapi setiap masalah yang ada. Karena bukankah ada tertulis bahwa semua pencobaan yang datang itu tidak akan pernah sekali-kali melebihi kekuatan yang ada pada kita. Jadi kita harus yakin kepada Allah kita bahwa pencobaan, masalah, himpitan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan justru di dalam himpitan kesesakan itulah Tuhan ingin mengajar kepada kita untuk lebih dekat, untuk lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak mengharapkan bantuan dari siapapun juga. Seperti doa Daud yang ini, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Mungkin kita dilecehkan, kita dilecehkan oleh musuh-musuh kita, bahkan kita dihina, dicaci maki, atau berkata kita sudah disepelekan oleh mereka semuanya. Lalu, apakah kita merasa sedih jika kita dilecehkan dan diremehkan oleh orang? Apakah kita sakit hati jika kita dikerjain oleh orang? Apakah kita khawatir akan masa depan kita jika musuh kita tertawa-tawa dan bersukaria di hadapan kita? Di sini Raja Daud, seorang yang perkasa pun masih berdoa. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam hidupku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri dariku atau atasku? Mungkin kita berdoa dengan doa yang sama seperti yang dinaikkan oleh Raja Daud ini, dan kita berharap Tuhan akan segera memberikan jawaban. Kita berharap Tuhan akan segera mungkin memberikan jalan keluar kepada kita. Tapi siang hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, bahwa doa yang demikian tidak akan pernah sekali-kali dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Bukankah Tuhan berjanji bahwa setiap doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh Tuhan akan menjawabnya? Benar. Mengapa di dalam doa yang demikian Tuhan tidak menjawab? Karena kita lupa. Karena sesungguhnya jawaban dari doa itu sudah ada sebelum kita berdoa. Mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih akan bertanya,
Bagaimana mungkin Tuhan memberikan jawaban sebelum kita bertanya? Mengapa kita sampai berpikir demikian? Karena kita lupa. Firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan telah memberikan jawaban atas pertanyaan kita. Firman Tuhan telah disediakan sebagai jawaban atas segala masalah dan persoalan kita. Bukankah kita tahu bahwa sesungguhnya firman dan perintah Tuhan itu sudah jelas kepada kita semua. Hanya kita saja yang tidak memperhatikan. Hanya kita saja yang lupa akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 6 ayat 25. Ada tertulis, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini firman Tuhan. Dan inilah jawaban dari doa dan pertanyaan kita. Akan apa yang hendak kamu makan dan minum? Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Seringkali kita lupa. Bahkan kita mengabaikan akan kebenaran firman Tuhan. Padahal di dalam Matius 6 ayat 25 dengan jelas dikatakan, jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan dengan jelas dan tegas mengatakan kepada kita, jangan khawatir akan hidupmu. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan Allah, orang percaya, pengikut Kristus yang luar biasa, hendaknya kita mampu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, untuk tidak pernah sekali-kali khawatir akan masalah dan persoalan yang kita hadapi. Karena apa? Semua masalah dan persoalan itu tidak pernah lebih besar dari Allah kita yang luar biasa, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita lupa. Kita hanya berpaku kepada masalah dan persoalan. Kita lupa akan Allah kita yang luar biasa, yang setiap saat, setiap detik memantau dan melihat keadaan kita. Kita lupa semuanya itu. Yang ada di dalam benak kita adalah masalah dan persoalan yang demikian besar, sehingga kekhawatiran itu senantiasa menghantui kita. Karena apa? Kita sudah dihadapkan kepada masalah dan persoalan yang seakan-akan tidak mungkin terselesaikan, tidak mungkin ada jalan keluarnya. Padahal Tuhan katakan dengan jelas, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Artinya apa? Kita tidak usah memikirkan kehidupan kita, kita tidak usah memikirkan masa depan kita. Tapi ingat, bukan berarti saya mengajarkan Bapak Ibu sekalian untuk tidur dan tinggal diam di rumah. Tidak. Karena ada firman lain yang mengatakan, jikalau engkau tidak mau kerja, jangan makan. Jadi di dalam hal ini, kekhawatiran itu tidak perlu dikala kita sudah melakukan dengan baik apa yang diperintahkan Tuhan. Dan kita menjalankan segala ketetapan-ketetapannya dengan setia. Jangan pernah kita berdoa, jangan pernah kita melayani dengan suatu motivasi yang tertentu. Jangan ada agenda tersembunyi dikala kita melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah melihat berapa jam yang kita pakai untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat berapa besar pengorbananmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat bahwa engkau bekerja dari pagi sampai malam di gereja. Tetapi Tuhan melihat seberapa besar hatimu terpaut kepada Tuhan. Seberapa banyak waktumu kau sediakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Seberapa banyak engkau yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan yang telah disediakan bagimu. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan bukti dari semuanya itu, dikala engkau sanggup menghadapi setiap masalah dan persoalan tanpa kekhawatiran menghinggapi dirimu. Karena Tuhan dengan jelas tadi mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan kamu khawatir akan hidup, akan masa yang atau apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi jelas sekali Tuhan mengatakan, kamu tidak usah khawatir untuk apa yang kamu makan, minum, apa yang hendak kamu pakai. Tetapi satu hal,
hendaklah engkau ingat akan Tuhan Allahmu yang memelihara kehidupanmu, yang menyediakan makanan bagimu. Namun ingat, sekali lagi saya tekankan, janganlah kita bermalas-malasan dalam hidup, tapi kita harus berusaha untuk mencapai sesuatu seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jadi dikala engkau hendak berusaha, dikala engkau hendak melakukan segala sesuatu, bertanyalah kepada Tuhan, apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak dirimu sendiri. Dan Tuhan juga menyatakan, bukan saja khawatir akan hidup kita, bukan saja kita khawatir akan apa yang kita makan minum, bukan saja khawatir akan pakaian yang kita pakai, tapi Tuhan juga mengatakan dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Luar biasa Tuhan katakan, apapun juga berarti setiap masalah dan semua persoalan, tidak ada satupun yang perlu dikhawatirkan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mudah Bapak Ibu sekalian? Saya yakin tidak mudah. Dikala kita bersukacita, dikala kita mendapat berkat, dikala kita menemukan suatu hal-hal yang luar biasa, dengan mudah kita bisa haleluya, puji Tuhan. Tapi dikala kita menemukan masalah atau persoalan, masih bisakah kita mengucap syukur? Halo? Dan bagaimana kita mengucap syukur di dalam kesesakan dan permasalahan yang demikian berat? Saya ingin memberikan salah satu contoh saja. Bagaimana kita berdoa di dalam suatu kesesakan. Masuk ke kamar, angkat kedua tangan, dan berdoalah. Bapa yang baik, aku bersyukur Tuhan, kalau masalah dan persoalan ini boleh datang kepadaku, karena aku yakin dan percaya Engkau punya rencana yang indah di balik semuanya ini, dan segala sesuatunya akan indah tepat pada waktunya. Tuhan, berikan hikmat dan pengertian. Terlebih lagi Tuhan, pimpin kami Tuhan dengan hikmat dan pengertian itu, sehingga kami tahu bahwa kami akan keluar lebih daripada pemenang dikala kami taat kepada Engkau. Bapa, kami bersyukur kalau saat ini diberi kesempatan untuk berdoa dan mohon pertolongan daripada Engkau. Ini Tuhan, aku mengangkat tangan, aku tidak sanggup lagi. Biarlah Engkau yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah dan persoalan ini dan memberikan kemenangan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, dikala masalah dan percobaan datang, sesungguhnya ada rencana yang dahsyat daripada Engkau, di mana Engkau ingin mengatakan kepada kami, anak-anak-Mu ya Bapa, nah, Engkau butuh aku. Saat ini Tuhan, kami datang, kami berdoa, mohon belas kasihan daripada Engkau, karena kami tahu pertolongan itu hanya daripada-Mu. Karenanya Bapa, izinkan kami untuk tiada henti-hentinya mengucap syukur di dalam segala hal, karena kami tahu di dalam Engkau pasti ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Dikala Engkau sampai berdoa demikian, maka kekhawatiran itu dengan sendirinya akan sirna, dan sukacita, damai sejahtera Allah akan turun atas hidup kita, dan kita akan menikmatinya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu sekalian, senantiasa Tuhan berkata, jangan pernah khawatir. Karena apa? Kekhawatiran, ketakutan itulah yang membuat kita terpuruk lebih dalam. Bukankah kita melihat bagaimana kisah Petrus saat dia di atas perahu dan dia berkata, Engkaukah Tuhan? Jika benar Engkau Tuhan, perintahkan kepadaku untuk berjalan di atas air. Dan Tuhan mengatakan, kemarilah. Saat itu Petrus bisa berjalan di atas air dengan tenang. Namun begitu angin sepoi-sepoi menerpanya, ia mulai bimbang dan khawatir. Apa yang terjadi? Kita semua tahu, Petrus tenggelam. Demikian juga di dalam masalah dan persoalan yang kita hadapi. Dikala kita lupa kepada Tuhan, dikala kita berpaling dari Tuhan, dan kita melihat masalah dan persoalan yang kita hadapi, maka jangan salahkan jika engkau akan tenggelam lebih dalam lagi dalam masalah dan persoalan. Karena Tuhan sendiri mengatakan, jangan khawatir apa yang ada di dalam hidupmu.
Saat kekhawatiran itu keluar dari hati dan pikiran kita, maka damai sejahtera Allah akan melingkupi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin berkata, oh Pak Pendeta, ngomong sih enak, nggak menghadapi masalah. Tidak Bapak Ibu sekalian. Setiap manusia, kembali saya katakan, setiap manusia tanpa terkecuali, baik dia jemaat, pengerja, aktivis, gembala, pendeta, tidak ada seorang pun yang luput akan masalah dan persoalan. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir bahwa hamba Tuhan itu tidak ada masalah. Tidak Bapak Ibu. Setiap insan yang di bumi ini punya masalah. Hanya perbedaannya bagaimana kita menyikapi masalah dan persoalan itu. Dan dikala kita sanggup mengenyahkan kekhawatiran dan ketakutan itu dari dalam lubuk hati kita, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera Allah ada di dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kapan ini terjadi? Dikala kekhawatiran dan ketakutan itu lepas dari hidup kita. Dikala kekhawatiran dan ketakutan itu bisa kita tepis di dalam firman Tuhan. Dan terlebih lagi dikala kita punya iman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dikala kita mengingat itu semuanya dan kita mengaminkan dalam hidup kita, lakukan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Buang kekhawatiran dan gantikan dengan pikiran yang positif. Memang bukan hal yang mudah dikala kita harus membuang pikiran-pikiran negatif atau kekhawatiran dalam hidup kita. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya ulangi lagi. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengatakan, Pak Pendeta enak karena nggak ada masalah, jadi khotbah saya enaknya. Tidak Bapak Ibu sekalian. Saya pun punya masalah dan tidak mungkin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian apa permasalahan saya. Tapi saya tetap bersuka cita di dalam Yesus Kristus karena saya yakin dan percaya hidup saya Tuhan yang memelihara. Hidup saya Tuhan yang menentukannya, bukan manusia, bukan siapa-siapa. Karenanya tidak ada hal yang perlu saya khawatirkan. Tidak ada hal yang perlu saya takutkan, karena saya tahu Allah saya jauh lebih besar dari setiap masalah dan persoalan yang saya hadapi. Kita melihat berikutnya, apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Dikala kita bisa menyingkirkan rasa khawatir dan gentar kita, maka damai sejahtera Allah akan turun kepada kita. Bukan hanya damai sejahtera saja, tetapi hal-hal yang lebih dahsyat lagi akan kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 8 berbicara, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi perintah Tuhan dengan jelas mengatakan, jangan ada pemikiran negatif di dalam hidup kita. Jangan beri kesempatan pikiran yang menyesatkan, pikiran yang menakutkan, pikiran yang membuat kita gentar untuk ada di dalam hati kita. Namun pikirkan hal-hal yang positif. Jadi saudara-saudara semua, yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, itu pikirkanlah semua dalam hidup kita. Jadi Tuhan mau di dalam pola pemikiran kita, di dalam hidup keseharian kita, tidak memikirkan hal-hal yang negatif, tidak berandai-andai untuk masa depan kita,
Karena tidak seorang pun yang tahu akan masa depan kita. Dan tidak seorang pun tahu akhir dari segala perjalanan hidup kita. Namun hanya Tuhanlah yang tahu semuanya. Kalau Tuhan yang tahu, dan kita mengaku sebagai anak-anaknya, perlu apa kita takut? Bukankah Tuhan yang memelihara hidup kita? Contoh sebagai anak kecil, dikala kita ajak dia naik mobil, pernahkah dia khawatir terjadi sesuatu? Pasti tidak, karena dia yakin dan percaya bapaknya mampu bawa mobil dengan baik. Itu baru anak-anak. Bagaimana halnya dengan kita? Kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pilot dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Tapi seringkali bujuk rayu iblis itu masuk ke dalam diri kita. Seringkali hal-hal yang negatif yang iblis sampaikan kepada kita. Serahkan semua hidup kepada Tuhan dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak untuk hidup. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi hendaknya kita bisa mengisi pemikiran kita dengan hal-hal yang positif. Orang duniawi bisa mengatakan, dikala engkau berpikir negatif, maka negatiflah yang engkau terima. Tapi dikala engkau berpikir positif, maka berhasilan keberuntungan akan menyertaimu. Masa kita kalah dengan orang duniawi? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, kita dibekali dengan iman yang luar biasa. Namun sayangnya seringkali kita tidak pernah mau memakai iman kita sebagai senjata di dalam menghadapi setiap tekanan, himpitan, dan permasalahan yang datang kepada kita. Dalam pikiran yang positif, kita sanggup mengatasi segala perkara. Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, di saat kita telah berhasil melewati lembah kekelaman, di saat kita sudah berhasil melewati padang gurun yang demikian gersang, janganlah kita lupa daratan. Janganlah kita menganggap bahwa kita sudah berjasa, bahwa kita mampu mengatasi setiap masalah dan percobaan, setiap persoalan karena keberdayaan kita, karena kehebatan kita. Tapi ingatlah bahwa semuanya itu tidak terlepas dari kasih dan belas kasihan Tuhan. Kembali saya ingatkan di dalam Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Dikala kita sanggup menanggung segala masalah dan persoalan, dikala kita sanggup lewat dalam lembah kekelaman, bukan oleh kuat gagah kita, bukan oleh kepandaian kita, namun semuanya adalah belas kasihan dari Tuhan. Saya mempunyai suatu moto di dalam hidup saya, yang saya pertahankan lebih dari 10 tahun. Dan moto itu adalah, bukan aku punya bisa, tapi Allahku yang luar biasa. Itulah yang selalu saya pegang di dalam kehidupan saya. Dan kita perlu tahu bahwa dikala kita mampu mengatasi setiap masalah dan persoalan yang ada, maka Tuhan telah menyediakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan menyediakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Apa itu? Mari kita lihat sebagai ayat penutup di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi segala apa yang kita terima, segala apa yang dilimpahkan Tuhan kepada kita, semua hanya semata-mata karena belas kasihan dan karunia dari Tuhan untuk kita semuanya. Karenanya itu, janganlah kita lupa untuk setiap saat, setiap persoalan, setiap masalah, setiap keberhasilan, akhiri semuanya dengan ucapan syukur. Karena itulah bukti penyerahan diri kita.
bahwa kita tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa belas kasihan dan kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan siang hari ini, di mana Tuhan ingin mengingatkan kepada kita. Yang pertama, jangan khawatir. Yang kedua, Tuhan ingin kita tidak memberi kesempatan kepada pikiran yang negatif ada di dalam diri kita. Yang ketiga, berpikirlah positif senantiasa. Yang keempat, jangan ragu untuk minta pertolongan Tuhan. Dan dikala kita berhasil, jangan pernah menyombongkan diri. Karena semua itu adalah belas kasihan Tuhan. Dan yang kelima, sebagai terakhir, terimalah belas kasihan Tuhan dengan segala kemurahan dan kelimpahannya untuk kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mengakhiri, baik kita masuk di dalam doa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita. Mari kita bersehati bersama-sama masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau di siang hari ini Engkau telah izinkan kami menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu, di mana Engkau mengajar kepada kami Tuhan, untuk tidak pernah sekali-kali khawatir akan segala apa yang kami hadapi, karena kami tahu semuanya tidak terlepas dari kendali Tuhan atas semuanya. Bapa, berikan hikmat dan pengertian yang luar biasa. Terlebih lagi Tuhan, berikan kesempatan dan kemampuan kepada kami untuk melakukannya sebagai suatu kebenaran di dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara yang sudah barang tentu jauh dari segala kesempurnaan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian lebih dalam lagi firman ini untuk pribadi kami lepas pribadi, sehingga kami mengerti dan kami benar-benar mampu melakukan dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, pada hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Bukan suatu ritual, bukan suatu kebetulan, dan bukan suatu kebiasaan bahwa kita harus melakukan perjamuan kudus. Namun biarlah, di dalam perjamuan kudus, kita mempunyai suatu tugas yang luar biasa, yang Tuhan berikan langsung kepada kita, yaitu untuk setiap kali kita mengambil roti dan anggur perjamuan ini, mengingatkan kita akan segala perjuangan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dan menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kalian mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, yang saya sangat yakin sudah Bapak, Ibu, Saudara-saudari persiapkan masing-masing di rumah. Baiklah kita masuk ke dalam doa dan kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di siang hari ini. Kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus yang telah Engkau persiapkan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan, perjamuan kudus bukan suatu ritual yang biasa-biasa, yang rutinitas harus kami lakukan. Namun kami tahu dengan pasti, setiap kali kami makan roti dan minum anggur perjamuan, kami mengingat akan segala perjuangan dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Karenanya Bapa, kuduskan dan tahirkan kami terlebih dahulu Tuhan. Kalau kami mempunyai kesalahan kepada siapapun juga, biarlah pada kesempatan ini kami boleh meminta ampun melalui Engkau Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Demikian pula kami akan melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah, baik sengaja maupun tidak, bahkan melukai hati dan perasaan kami, karena kami tahu Tuhan, apabila kami tidak dapat mengampuni, maka Engkau pun tidak akan pernah mengampuni kami. Karenanya Bapa, izinkan kami di siang hari ini untuk mendengarkan
firman-Mu sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus ini. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diriku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita mengucap syukur untuk kesempatan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan kami siap Tuhan untuk ambil bagian di dalam perjamuan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita persiapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di rumah telah siap dengan roti dan anggur perjamuan. Untuk itu mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan kembali dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memang roti di tangan kanan kita ini adalah roti biasa. Namun bukankah kita beriman bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang tercabik-cabik di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita? Amin, bukan? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kananmu tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Memang anggur di tangan kanan kita ini adalah anggur biasa. Namun bukankah kita beriman bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus yang telah tercurah di Bukit Kalvari untuk membasuh dan menyucikan segala dosa dan kesalahan kita? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau siang hari ini Engkau telah izinkan kami Tuhan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dan terlebih lagi Tuhan, mampukan kami untuk memberitakan atas berita kematian Tuhan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Beri kekuatan, keberanian kepada kami pribadi lepas pribadi untuk memberitakan hal ini kepada siapapun, khususnya mereka yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan ataupun perpuluhan, dapat dikirimkan ke rekening yang akan ditampilkan setelah ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita telah selesai beribadah secara online dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Dan sebelum kita mengakhiri, untuk kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing, mari kita datang kepada Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan kita sebagai pernyataan iman untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Untuk kesempatan, kemampuan, bahkan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Karenanya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang akan menyertai kami di dalam segala belas kasihan dan kasih karunia-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, dan sebelumnya kami rindu untuk menerima berkat daripada Engkau. Izinkan kami mengangkat kedua belah tangan kami sebagai pernyataan iman untuk menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kami pribadi lepas pribadi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau sejak siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.